Hai, welcome to kelompok 8. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Oke, kali ini dari kelompok 8 akan membahas mengenai jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Teman-teman penasaran? Iya dong, pasti. Oke, sebelum kita bahas mengenai apa saja yang ada di jaringan komputer, kita kenalan dulu yuk dengan para personel dari kelompok 8. Ada siapa saja? Yang pertama ada Mas Uus atau Mas Firdaus. Kemudian ada saya sendiri, Ara. Dan terakhir the beauty one is Tika Aristiani atau yang lebih akrab kita sapa dengan Tika. Oke, let's go to the point. Jaringan komputer adalah perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain, yang menggunakan sistem aturan atau disebut juga dengan sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisi informasi melalui teknologi. Ada apa aja di jaringan komputer? Oke, ini dia. Ada LAN, MAN, dan WAN. Teman-teman sudah familiar kan dengan kata-kata LAN, MAN, dan WAN? Yang pertama ada LAN atau singkatan dari Local Area Network. Kemudian MAN, Metropolitan Area Network. Dan yang terakhir adalah WAN, Wide Area Network. Local Area Network merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja yang memiliki jarak berdekatan dan biasanya menggunakan transmisi berupa kabel UTP, hub, switch, maupun router. Jaringan komputer ini menghubungkan perangkat ke jaringan internet lewat perangkat jaringan yang sederhana yang berjarak beberapa kilometer saja. Apa saja sih fungsi LAN? Yang pertama, menghubungkan dua komputer atau lebih, kemudian memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya dengan cepat, bisa untuk sharing komputer, LAN chatting, dan remote komputer. Jaringan komputer LAN dapat kita jumpai di beberapa tempat, seperti gedung perkantoran, rumah sakit, sekolah, warnet, maupun di rumah tangga. Kemudian LAN bisa sebagai resource sharing, software sharing, internet sharing, centralized data, streamline communication, dan yang paling penting biaya investasinya sangat rendah dan juga irit dalam penggunaan kabel. Kekurangannya berupa wilayah koneksinya sangat terbatas karena kita tidak dapat menggunakan kabel yang terlalu panjang dan memerlukan maintenance proses yang tinggi oleh para ahli. Yang kedua, Metropolitan Area Network. MAN ini merupakan suatu jaringan komputer dalam satu kota dengan transfer data yang berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN untuk membentuk jaringan yang lebih besar yang dapat menjangkau area yang lebih luas. Jangkauan dari MAN ini biasanya jarak antara 10 hingga 50 km. Fungsi dari MAN sendiri untuk menghubungkan jaringan komputer di suatu kota, kemudian membuat komunikasi semakin lebih efisien, memudahkan dalam urusan bisnis, dan sistem keamanan pun lebih baik. Untuk mengenyam data teks serta suara dan bahkan bisa dihubungkan dengan gelombang radio atau jaringan televisi kabel. Jaringan MAN yang ada pada kota X, kita umpamakan seperti ini. Juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan MAN ialah mempunyai jaringan yang lebih luas dibandingkan dengan LAN, kemudian mempermudah urusan bisnis dengan sistem keamanan yang lebih baik, dan memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Untuk kekurangannya sendiri, proses instalasinya rumit karena melibatkan banyak perangkat, biaya operasional lebih tinggi, dan membutuhkan waktu lama untuk fixing suatu troubleshoot. Yang ketiga ialah Wide Area Network atau biasa yang disebut WAN. Jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah dalam suatu area yang lebih luas, seperti wilayah negara, bahkan dunia, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Sehingga WAN memungkinkan komputer-komputer tersebut untuk saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya antar jaringan LAN yang berbeda. Saja sih fungsi dari WAN? WAN dapat membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN, kemudian menghemat biaya operasional, pengiriman data yang cepat,
serta terhindar dari miskomunikasi. Berikut beberapa media transmisi Wide Area Network. Yang pertama ada satelit, kemudian ada gelombang radio, dan juga fiber optik. Dan memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan WAN yaitu dapat memudahkan untuk berbagi sumber daya dan perangkat lunak aplikasi antar pengguna, kemudian mencakup wilayah geografis yang lebih luas, serta mendukung pasar dan bisnis global. Selanjutnya, kekurangan WAN. Karena penggunaan teknologi yang lebih banyak dan cakupan areanya luas, maka WAN akan menghadapi lebih banyak masalah keamanan dibandingkan dengan LAN, sehingga WAN memiliki biaya investasi dan perawatan yang lebih tinggi. WAN juga memiliki kesulitan untuk memelihara jaringannya karena membutuhkan teknisi dan administrator jaringan yang sudah terampil. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jadi sarjana, nusa bandi di tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.